Semangat, assalam. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali lagi hari ini bersama Ustazah Puji. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Semoga Anda semua sehat ya. Nah, sesuai dengan cuplikan video tadi, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1 dalam muatan PPKN. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ingatkah Anda tentang Pancasila? Ya, Pancasila merupakan lambang negara kita. Tahukah Ananda apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu adalah 5 dan sila itu berarti prinsip atau dasar. Sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan 5 prinsip atau 5 dasar. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena namanya Pancasila artinya juga memiliki 5 lambang di dalamnya. Yang pertama adalah sila pertama dilambangkan dengan bintang berperisai hitam, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan mata rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, Anda tentu masih ingat ya dengan 5 lambang ini. Dihafalkan dengan baik ya. Sekarang kita belajar nilai-nilai Pancasila. Kita awali dengan yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini hubungannya adalah antara manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain atau toleransi, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nah, penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba perhatikan. Contoh penerapan sila ke-1 atau sila pertama. Yang pertama, rajin dan taat beribadah. Selalu berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu, entah mau belajar atau mau makan. Lalu saling hormat menghormati meskipun kita berbeda agama dengan teman-teman kita. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini hubungannya adalah antara manusia dengan manusia. Apa saja nilainya? Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum, agama, masyarakat, dan yang lainnya. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Penerapannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan sila kedua. Yang pertama, kita bisa merawat dan menjaga tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian, yang kedua, kita menghargai persamaan derajat, tidak boleh
mengolok-olok orang yang lebih rendah mungkin dari kita, atau membantu orang lain yang membutuhkan, membantu hal apapun ya. Nah, masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk Persatuan Indonesia atau sila ketiga ini, hubungannya adalah dengan rakyat Indonesia dan bangsanya. Artinya kita cinta tanah air ya. Apa saja nilainya? Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta kepada tanah air Indonesia, ya, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan kesehari-hari? Coba kita lihat kembali. Contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama yaitu gotong royong. Ya, gotong royong di sekitar rumah kita. Itu juga menjadi salah satu contohnya. Kemudian melaksanakan atau mengikuti upacara bendera. Nah, biasanya kalau di sekolah kita sering melaksanakan upacara ya. Kemudian membeli atau memakai produk dalam negeri ya. Jadi bukan membeli produk luar negeri. Lanjut, nilai-nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini hubungannya dengan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apa saja nilainya? Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta memiliki semangat kekeluargaan. Lalu bagaimana dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita lihat kembali. Contoh penerapan sila keempat. Yang pertama yaitu dengan musyawarah pastinya, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, aktif saat diskusi kelompok, ya, baik di sekolah ataupun di luar. Kemudian menggunakan hak pilih saat pemilu atau pemilu kada. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya juga. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk nilai yang terakhir ini hubungannya dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Apa saja nilainya? Menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah. Menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghormati hak dan kewajiban orang lain, mendukung kemajuan pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata, serta bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. Nah, untuk contoh penerapan sila kelima, yang pertama dengan misalnya tidak mencoret-coret tembok. Nah, ini biasanya sering terjadi ya di kota-kota besar. Kemudian hemat dan rajin menabung, ya, agar sejahtera nantinya di masa depan. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Nah, ini pasti orang tua kita memahami terkait ini. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk tugas latihan. Ada 3 tugas. Yang pertama, silakan Ananda memberi tanda centang pada kolom sesuai dengan sila Pancasila pada halaman 24. Kemudian yang kedua, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada halaman 24 dan 25. Kemudian yang terakhir, Ananda silakan hafalkan bunyi Pancasila beserta lambangnya ya dalam bentuk video. Jadi dihafalkan namanya sila satu apa, lambangnya apa, kemudian nanti dibuat dalam bentuk video. Semua tugasnya dikirim di classroom. Semangat mengerjakan ya. Dikerjakan dengan baik, dengan jujur. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan
depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.